pagi semuanya teman-teman subscriber, teman-teman semuanya, main Tengu di seluruh Nusantara. Ini kita mau tutorial ini teman-teman. Kita setelah kita turun mesin, kenapa motor nggak awet, mesin nggak awet gitu ya, terutama tipe Jupiter, tipe Yamaha Jupiter. Jadi permasalahan gini, setelah turun mesin atau belah mesin overhaul, yang harusnya awet ternyata nggak awet, bahkan dipakai untuk beberapa hari. Kalau jalan panas, macet atau overheat gitu ya, pernah dengar kasus seperti itu kan? Kalau kita habis bongkar mesin, ganti stang piston, ganti piston atau seher dan lain sebagainya, pokoknya intinya belah mesin. Akan tetapi setelah kita pakai masa rayen gitu ya, ternyata terjadi trouble atau masalah yang serius. Kalau panas, overheat, mesin macet. Nah, biasanya kadang mekanik menganjurkan dirayen dulu atau gimana gitu kan. Akan tetapi ini permasalahannya bukan masalah rayen atau gimana cara naikinnya atau cara perawatannya, enggak. Biasanya ya kalau kita belah mesin, turun mesin, ya kan, kita lupa, sebagai mekanik ini lupa kadang-kadang ya, sorry nih teman-teman mekanik nih, kadang-kadang lupa karena sirkulasi oli atau engine komponen yang di dalam mesin, terutama motor 4 tak, harus mendapat pelumasan oli mesin secara baik, secara normal ya kan, secara full ya, secara artinya mendapat pelumasan secara penuh gitu ya. Nah, dari mana? Dari sistem kerjanya pompa oli. Nah, di situ. Maka dari itu kita harus memperhatikan jalur lubang oli dan pompa oli, sistem kerjanya gimana. Setelah turun mesin, kita naikkan mesin, kita hidupkan, kita cek olinya sampai naik ke bagian silinder head maupun kop secara normal gitu. Artinya bisa melumasi komponen-komponen di dalam secara normal gitu. Nah, ini perhatikan di sini teman-teman. Jadi kasusnya motor-motor yang 4 tak terutama ya kan, 4 tak ini kalau oli mesin, kalau 4 tak itu oli mesin itu diutamakan karena semua komponen, hampir semua komponen, apalagi komponen yang riskan itu, terutama mulai dari seher, bandulan, stang seher seperti ini, itu harus melakukan as dan lain sebagainya, harus mendapat pelumasan oli secara baik dan normal gitu kan. Terus yang keduanya gini, kenapa setelah turun mesin malah nggak awet motor? Pernah terjadi kan kasus setelah turun mesin cek macet atau ceket gitu ya, pistonnya atau gimana gitu kan, kalau kita buat jalan atau apa overheat gitu. Nah, kasusnya seperti ini. Nah, ini pistonnya. Nah, ini kurangnya dari pelumasan. Karena apa? Piston ini mendapat panas yang luar biasa karena di permukaan piston ini, di ruang bakar terjadi ledakan api atau pembakaran di ruang bakar lah, yang mengakibatkan cepatnya dia mendapat panas yang cepat atau pemuaian. Nah, itu makanya dia harus, piston atau seher harus mendapatkan pelumasan yang maksimal gitu di dinding-dinding piston maupun silinder. Nah, ini teman-teman, pokok permasalahannya di sini. Ini tipe Jupiter Jet, orang bilang burung hantu, Jupiter Jet dengan kode 5TN ya, 5TP apa 5TN, 5TP ya, sorry, dengan Jupiter Jet 110 cc ya, 5TP kode mesinnya. Ini kode mesinnya. Nah, ini diperhatikan di sini. Ini ada semacam kayak apa ya, tonjolan gitu ya. Nah, ini apa? Ini ada fungsinya. Ini tonjolan ini lubang atau tempat untuk jalur oli. Nah, di sini ada lubangnya, kecil ini bisa lihat. Nah, ini. Nah, ini mengarah ke depan. Di sini ada silinder atau silinder blok. Nah, di sini ada silinder kan, sini piston tuh di sini ilustrasinya ya. Nah, dalam silinder seperti ini, maju mundur seperti ini kan.
fungsi lubang tersebut, kenapa dikasih lubang di sini, kenapa ada tonjolan di sini, dan agak naik nonjol ke sini, mengarahnya ke depan. Fungsinya ini untuk melumasi piston atau dinding silinder, permukaan piston yang di sini tadi. Ini tak ilustrasikan pakai kelihatan kamera. Nah, ini saya ilustrasikan. Ini tadi yang tonjolan lubang, ya kan? Jalur dari oli mesin, jalur dari pompa oli mesin. Nah, jalur oli yang akan disemprotkan atau disemburkan atau dikirimkan ke dinding silinder seperti ini di sini. Nah, di sini. Kelihatan ya? Agak sini. Nah, di dinding silinder ini. Nah, ini akan nyemburkan ke dinding silinder sini. Makanya arah lubangnya dia ke depan seperti ini. Jadi gini, piston ini kan maju mundur. Nah, ini bandulan, ini connecting rod atau stang piston. Nah, dia maju mundur seperti ini. Nah, terjadilah gesekan antara seher atau piston dengan silinder, dengan liner ini kan. Nah, maka dari itu perlu pelumasan yang secara maksimal dia. Makanya jalurnya oli untuk tipe 5TN Jupiter ini ya, Yamaha, dia ada pelumasan bantuan di sini. Ini nyemburkan di sini. Nah, jadi piston mendapat pelumasan yang maksimal, akhirnya dia tingkat gesekannya tidak terlalu banyak menimbulkan keausan, bahkan kerusakan. Karena di sini ruang bakar, sini ruang bakar. Nah, di sini ruang bakar kan. Ini panas. Nah, komponen yang sangat hubungannya dengan panas antara piston sama klep. Nah, di sini makanya nih pemuaiannya lebih cepat dan tingkat keausannya juga lebih cepat. Maka dari itu dia dibikin olinya, bantuan oli untuk melumasi dinding silinder dan seher dibantulah di sini. Nah, terus pokok permasalahannya seperti ini. Itu tadi ya cara kerjanya gitu ya. Jadi teman-teman, kalau terutama teman-teman mekanik nih, minta maaf. Jadi kenapa setelah turun mesin malah setelah ganti sekernya jebol lagi seperti ini tadi ya. Nah, ini kurangnya pelumasan. Bukan pelumasnya kurang bagus, enggak, kita bicara yang bagus semua kan. Artinya olinya ya bagus, normal gitu kan. Tapi setelah turun mesin malah kok pistonnya kadang-kadang dipakai berapa hari ada bunyi seperti kayak kasar gitu, seperti kayak stang piston, seperti kemeracak lah. Ternyata setelah dicek pistonnya ini aus, seperti baret-baret, ini luar biasa baretnya. Nah, jadi ini sangat diperhatikan. Setelah kita turun mesin kita cuci, bak mesin kita cuci, lubang-lubangnya jalur oli kita perhatikan, kita bersihkan supaya apa? Lajur oli ke sini normal, terutama ini hubungannya dengan piston. Kalau ini macet, jalur ini macet, piston tak jamin dipakai jalan beberapa jam aja udah pasti akan terjadi keausan piston yang sangat luar biasa, bahkan bisa macet gitu. Nah, caranya ngetesnya seperti ini, pakai bensin aja kan. Jalurnya nih dari sini, ini gear pompa oli ya, gear pompa oli. Nah, di sini ada filternya, saringan oli ya kan. Plunyer yang di dalam ini nyedot dari setelah saringan oli ini ya, filter oli ya, dinaikkan ke atas. Di atas tuh ada jalurnya di dalam. Di sini ada jalurnya nih, di sini. Di dalam sini kan. Nah, ini jalur oli juga. Nih. Lalu dia dikirim, disemburkan di sini. Ini ke dinding silinder. Ini ke silinder head atau silinder kop. Nah, komponennya meliputi noken as, plato, klep dan lain sebagainya. Ya, ini jalur ke atas ini. Seperti itu ya, sirkulasinya seperti itu. Terus komponen yang lain ini
dilumasi secara apa putaran mesin itu kan. Ada rasio, ada kampas kopling dan lain sebagainya karena dia kerendam oli. Nah gitu. Kalau piston itu pelumasannya sesuai dengan putaran mesin. Nah di sini ngeceknya seperti ini. Kita cek jalurnya kan. Kita masukin oli di sini. Ini bensin ya, BBM kita masukin di sini. Biasanya ini nih. Nah, kelihatan kan? Nah, kelihatan. Nah, itu. Cara ngetesnya gitu. Kita tembak dari lubang sini. Pakai BBM seperti ini kan. Nah, terus kita tes seperti ini. Kalau dia lancar seperti ini artinya dalamnya jalur ini, lubang ini tidak ada sumbatan yang serius atau tidak ada kerak-kerak. Biasanya sumbatan itu dari kerak-kerak bekas oli atau gram. Ini harus kita cek benar-benar jalur ini harus jalan. Nah, misalkan kok macet, gimana? Kita macet pakai seling bisa, dimasukin seling gitu, terus tembak pakai pakai angin kompresor dari sini, biar jalurnya keluar dari sini. Yang kedua, kalau ada cleaner untuk biasa bersih kartu cleaner itu untuk, nah seperti ini kita tembak. Awas kamera agak jauh dikit. Ini, nah itu lihat. Nah itu semprotannya. Nah kelihatan ya? Nah, tembak pakai angin seperti ini. Nah itu kelihatan ya? Kali lagi. Kita tembak pakai ini. Nah itu harus posisi lancar. Kita kasih masukin BBM, kita tembak. Nah, kelihatan. Kalau enggak kita ini lubang olinya di sini, jalurnya ini kan. Nah, nanti ini dikirim melalui ini bak kopling sini kan, disirkulasikan ke stang piston. Nah, di bandulan. Di bandulan ini ada lubang-lubangnya nih. Dulu pernah tak jelaskan di tutorial video kami tentang sirkulasi oli di bandulan tuh ada. Nah, ini pokoknya di sini kan ini tadi. Nah, ini kita tembak di sini pakai angin. Kita rasakan aja tangan di atas lubang ini. Nah, kalau kelihatan kenceng, bentar. Nih nanti terasa nih. Nah, nih plastiknya nih kelihatan. Nah, artinya jalur sudah mulai lancar. Ini sangat diperhatikan. Pokoknya jalur oli terutama 4 tak ini di tipe Yamaha Jupiter sangat diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan ketika turun mesin bukan malah menjadi bagus. Ketika turun mesin bukan malah menjadi bagus, malah ada trouble yang serius. Seperti pistonnya kurang pelumasan seperti itu karena jalurnya nggak lancar. Kasihan konsumen juga kan. Ya sama-sama belajarlah, kita saling mengingatkan untuk semua teman-teman mekanik seluruh Nusantara ya. Itu. Oke, my friend, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa like and subscribe, comment, share video kami, dan ikutilah terus video-video kami, tutorial kami dengan cara hidupkan tombol lonceng agar mendapat video-video terbaru dari kami. Bintoro Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.